액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelumnya di sini perkenalkan terlebih dahulu. Saya Jenira Nur Fauzia dan saya Yanti Nurhayati. Saya Siti Nurhasana. Saya Nurul Suci. Saya Sania Nurasia. Saya Hana Nur Afifah. Saya Cucu Hairul Ummah. Saya Agnia Zatul Mar'ah. Di sini kami akan mempraktikkan mengenai proses osmosis pada mentimun. Selamat menyaksikan. Tujuan pada praktikum kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui adanya proses osmosis yang terjadi pada mentimun. Yang kedua adalah untuk mengetahui 4 perbedaan mentimun yang terjadi dalam 4 larutan yang berbeda, yaitu yang pertama adalah larutan aquades, yang kedua adalah larutan cuka, yang ketiga adalah larutan garam, dan yang keempat adalah larutan gula. Teori singkat. Osmosis merupakan peristiwa difusi atau perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Secara sederhana, osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut melalui selaput semipermeabel dari konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut yang lebih tinggi. Proses osmosis akan berhenti ketika larutan mempunyai konsentrasi yang sama atau disebut dengan isotonik. Osmosis tergantung pada partikel kimia air atau partikel air yang menggambarkan kemampuan molekul air untuk dapat melakukan difusi. Siapkan 4 cup gelas, lalu masing-masing diberi label sesuai dengan larutannya. Yang pertama larutan cuka, garam, aquades, dan juga gula. Setelah itu masukkan mentimun ke masing-masing larutan. Lalu tambahkan air dan bahan-bahannya sesuai larutannya. A few moments later. Hasilnya, timun pada larutan cuka memiliki perubahan pada warna timun jadi memudar dan sedikit mengerut. Untuk larutan gula, ada sedikit perubahan mengembung pada timun karena larutan gula masuk ke dalam timun. Dan untuk larutan garam, mentimun mengalami perubahan pada permukaannya, mengalami pengerutan karena larutan garam masuk ke dalam mentimun dan warnanya menjadi sedikit kekuningan. Sedangkan aquades tidak mengalami perubahan apapun. Kesimpulannya, jadi berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai proses osmosis pada mentimun dengan melalui 4 jenis larutan dari mulai larutan aquades atau mineral, larutan cuka, larutan garam, dan larutan gula, ternyata dari keempat jenis larutan ini yang mengalami perubahan fisik pada mentimun hanya 3, yakni ada larutan garam, larutan cuka, dan larutan gula. Sedangkan untuk larutan aquades ini tidak mengalami perubahan pada mentimun. Kenapa demikian? Untuk itu, teman-teman harus mengetahui dulu bagaimana sih osmosis itu bisa terjadi.
Jadi, osmosis bisa terjadi ketika ada dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda yang dipisahkan oleh membran semi variabel. Membran tersebut nantinya tidak bisa dilewati oleh zat terlarut, melainkan hanya bisa dilewati oleh zat pelarutnya. Sehingga ketika mentimun yang direndam dalam air murni atau aqueous tidak mengalami proses osmosis karena tidak ada perubahan tekstur, warna, maupun ukuran yang signifikan. Sedangkan untuk mentimun yang direndam pada larutan garam yang kita ambil contohnya, itu mengalami proses osmosis karena konsentrasi dalam sel mentimun lebih rendah atau hipotonis dibandingkan larutan garam yang memiliki hipertonis atau konsentrasinya tinggi. Hal ini mengakibatkan zat-zat dalam sel mentimun itu keluar ke dalam larutan tersebut dan menyebabkan tekstur mentimun menjadi lembek, juga membuat larutan garam menjadi keruh. Semakin lama mentimun direndam, maka mentimun tersebut akan semakin menyusut. Dan pada praktikum ini, sekali lagi teman-teman bisa kita simpulkan bahwa pada proses osmosis ini sangat dipengaruhi oleh potensial kimia air atau potensial air yang menggambarkan molekul air itu untuk dapat melakukan difusi. Itu dia praktek dari proses osmosis pada mentimun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.